Gayus Tambunan, rekor korupsi pegawai pajak rendahan sentuh ratusan miliar. Dari luar, ia tampak seperti pegawai negeri biasa. Datang ke kantor dengan pakaian rapi, duduk di balik meja penuh berkas, bekerja dengan angka-angka dan dokumen perpajakan yang rumit. Tak ada yang mencolok dari sosoknya, bukan pejabat tinggi, bukan tokoh publik, bahkan namanya nyaris tak pernah terdengar. Namun siapa sangka pria bernama Gayus Halomoan Partahanan Tambunan itu kelak akan menjadi simbol salah satu skandal korupsi paling mengguncang dalam sejarah Indonesia yang rugikan negara ratusan miliar. Ia bukan menteri, bukan direktur, bukan orang dengan jabatan besar, hanya pegawai pajak golongan rendah. Tapi rekeningnya berisi puluhan miliar rupiah. Dan ketika fakta itu terbongkar, satu negara terdiam. Bagaimana mungkin seorang pegawai negeri dengan gaji belasan juta rupiah bisa memiliki kekayaan fantastis? Pertanyaan itulah yang kemudian membuka tabir kelam tentang sesuatu yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik publik, mafia pajak. Kisah Gayus bermula jauh dari kemewahan. Ia lahir dari keluarga sederhana di Sumatera Utara. Ayahnya seorang pegawai negeri biasa, ibunya seorang ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anak dengan penuh kesabaran dan disiplin. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah, semua serba pas-pasan. Namun seperti banyak keluarga Indonesia lainnya, mereka percaya satu hal: pendidikan adalah jalan keluar dari keterbatasan. Gayus tumbuh sebagai anak yang dikenal cukup cerdas, pendiam, dan tekun. Ia bukan anak yang menonjol, tapi ia tahu satu hal: jika ingin mengubah nasib, ia harus bekerja keras. Kerja keras itu membawanya ke salah satu kampus paling prestisius di negeri ini, Universitas Indonesia. Masuk Fakultas Hukum UI adalah kebanggaan besar, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga keluarganya. Dari kampung sederhana menuju kampus elit di Depok, Gayus seperti sedang menapaki tangga menuju masa depan yang lebih cerah. Ia bukan mahasiswa populer. Ia tidak aktif di organisasi. Ia memilih fokus belajar. Buku-buku hukum menjadi teman hariannya. Ia ingin cepat lulus, cepat bekerja, dan segera keluar dari tekanan ekonomi yang selama ini membayangi keluarganya. Setelah lulus, ia masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Bagi banyak orang, menjadi pegawai negeri adalah simbol kestabilan. Gaji tetap, jaminan pensiun, status sosial yang aman. Bagi Gayus, itu adalah pintu menuju hidup yang lebih baik. Awalnya, ia hanyalah pegawai biasa, gaji kecil, hidup pas-pasan. Tugasnya administratif, menelaah berkas, memeriksa laporan, mengurus keberatan wajib pajak. Namun dari meja kerjanya yang sederhana, Gayus mulai melihat sesuatu yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Di dunia perpajakan, sebuah tanda tangan bisa berarti miliaran rupiah. Sebuah keputusan kecil bisa meringankan beban perusahaan besar. Dan ketika ada kekuasaan seperti itu, selalu ada orang yang siap membayar untuk mempengaruhinya. Disitulah semuanya berubah. Awalnya mungkin hanya ucapan terima kasih, sedikit uang tambahan, jumlah kecil yang terasa sangat besar bagi seseorang dengan gaji pas-pasan, lalu meningkat. Dari jutaan menjadi puluhan juta, dari puluhan juta menjadi ratusan juta, hingga akhirnya miliaran rupiah mulai mengalir ke rekeningnya. Gayus mulai hidup mewah, rumah nyaman, mobil mahal, liburan keluarga, rekening yang terus membengkak. Dan seperti banyak kisah korupsi lainnya, semuanya terasa aman, sampai akhirnya terbongkar. Tahun 2010, publik Indonesia dikejutkan oleh sebuah berita besar. Seorang pegawai pajak golongan 3A diketahui memiliki rekening senilai 28 miliar rupiah. Namanya
Gayus Tambunan. Seketika ia menjadi wajah baru korupsi Indonesia. Media menyorotnya setiap hari. Wajahnya muncul di televisi. Namanya menghiasi halaman depan surat kabar. Publik marah, bukan hanya karena jumlah uangnya, tapi karena Gayus membuka sesuatu yang lebih menakutkan. Ia bukan bekerja sendirian. Dalam pemeriksaan, Gayus mulai bicara. Ia mengungkap keberadaan jaringan yang lebih besar, sebuah sistem, sebuah lingkaran, sebuah mafia. Pengacara, pejabat pajak, aparat penegak hukum, semua disebut. Istilah mafia pajak pun menjadi bagian dari kosakata nasional. Publik semakin geram. Jika pegawai kecil saja bisa bermain miliaran, bagaimana dengan pejabat yang lebih tinggi? Pertanyaan itu mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Banyak orang mulai bertanya, untuk siapa sebenarnya pajak yang mereka bayar? Apakah untuk pembangunan negara atau hanya untuk memperkaya segelintir orang? Namun drama Gayus belum selesai. Setelah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara, publik berharap keadilan akhirnya ditegakkan. Tapi harapan itu kembali runtuh. Foto Gayus tiba-tiba beredar. Bukan di balik jeruji, bukan di ruang tahanan, melainkan sedang duduk santai menonton turnamen tenis internasional di Bali. Tersenyum, mengenakan pakaian kasual, menikmati hidup seperti orang bebas. Publik marah untuk kedua kalinya. Bagaimana mungkin seorang narapidana korupsi bisa keluar penjara begitu saja? Jawabannya pahit. Karena uang bahkan hukuman pun bisa dinegosiasikan. Kasus Gayus pun berubah makna. Ia bukan lagi sekadar koruptor. Ia menjadi simbol. Simbol kerakusan. Simbol bobroknya birokrasi. Simbol betapa mudahnya hukum dibeli. Dan yang paling menyakitkan, ia menjadi bukti bahwa sistem yang rusak akan selalu melahirkan gayus-gayus baru jika tidak dibenahi. Dari seorang anak sederhana di Sumatera Utara, Gayus pernah menempuh jalan yang membanggakan, masuk universitas ternama, menjadi pegawai negara, membangun keluarga, memiliki masa depan cerah. Namun satu demi satu pilihan yang ia ambil membawanya ke jurang yang dalam. Ia tidak jatuh karena tidak punya kesempatan. Ia jatuh justru karena terlalu banyak kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan.